Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal simulasi dari KSM 2024 yang kalian wajib nonton dari nomor 1 sampai dengan 25. Jadi kami ambil soal ini dari soal simulasi yang dilaksanakan oleh tingkat MA di sesi pertama tadi pagi. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk menonton pembahasannya, silahkan subscribe dulu sekarang ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang info KSM 2024 maupun tentang latihan soal persiapan KSM yang bidang matematika ya. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan segala benefit di dalamnya. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan kita dari soal nomor 1. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 32, 27, 4, 24, 19, 4, 16 dan titik-titik. Nah, untuk mendapatkan jawaban barisan seperti ini, kita akan mencari pola-polanya. Jadi perhatikan di sini, ini ada kumpulan angka-angka ya, tentu ada pola-polanya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan di sini angka 4-nya tidak berubah ya, setiap 3 angka, maka sudah dipastikan bahwa angka terakhirnya adalah angka 4. Kemudian kalau misalkan kita lihat bersama apa yang akan terjadi di angka-angka setelah ini. Jadi coba perhatikan di sini dari 32 itu ke 27 ke 4. Nah, di sini kan ini dia berkurang 8 ya, ini berkurang 8. Maka dia akan punya pola setiap 3 angka. Gitu juga ini 27 ke 19 itu dikurang 8. Kemudian untuk ke sini juga tentu harus dikurangi 8. 19 dikurangi 8 itu jawabannya 11. Maka di sini adalah angka 11. Maka jawaban dari soal ini adalah opsi B, yaitu 11 dan 4, tempat yang kosong ada di soal ini. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca detik, menit, jam sama dengan hari, bulan, titik. Tentu di sini adalah hubungan ya, hubungan antara detik, menit, jam itu harus seimbang dengan hari, bulan, titik. Tentu yang jawaban yang paling tepat adalah yang tahun, karena hari kemudian harusnya minggu, tetapi ini di skip ke bulan, kemudian bulan ke tahun tentunya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca, dalam kompilasi hukum Islam terdapat beberapa aturan yang memang harus dilaksanakan secara rigid agar tidak menimbulkan gugatan atau permasalahan di kemudian hari. Salah satunya adalah aturan tentang pemberian warisan bagi anggota keluarga. Lawan kata rigid adalah titik. Jadi rigid ini kalau misalkan kalian nggak tahu artinya sama dengan kaku ya, maka lawannya itu adalah yang fleksibel tentunya. Karena hukum Islam itu memang harus kaku ya. Kalau misalkan kita fleksibel terhadap hukum Islam, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin perkenalkan, kami menyediakan PDF modul agama Islam persiapan KSM 2024 sesuai dengan kisi-kisi resmi yang diedarkan oleh panitia pusat. Di sini total ada 15 modul keislaman, bisa kalian lihat semua apa saja isinya. Kalau misalkan kalian berminat untuk membelinya secara keseluruhan, harganya cuma 120.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Yuk miliki sekarang, hubungi Mimin di 0878 6062 2162. Persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini dengan modul agama Islam dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Dini menyimpan 1/4 dari penghasilannya untuk ditabung dan menyisahkan 2,5% dari penghasilannya untuk zakat. Berapakah sisa gaji yang ada saat ini? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, anggaplah si Dini ini memiliki X penghasilan. Jadi ini adalah penghasilannya tiap bulan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan dia simpan 1/4 ya, maka kita sudah harus menguranginya dengan 1/4 X untuk dia simpan tentunya. Ini adalah untuk yang disimpan. Kemudian dia harus mengeluarkan zakat. Nah, besar zakat itu adalah 2,5%. Ingat kalau misalkan kita mau ubah ke dalam pecahan, 2,5 per 100 itu jadinya kayak begini ya, 2,5%. Kemudian kalau mau kita hilangkan tanda komanya, itu bisa kita kalikan dengan 10. Kita kalikan dengan 10, dapatnya adalah 25 per 100 atau 1000, tentu yang 1000 ya, 25 per 1000. Maka ini akan kita kurangkan juga dengan 25 per 1000x nilainya, agar kita bisa mendapatkan sisa gaji si Dini ini. Maka kita kurangkan aja, caranya kita harus samakan penyebutnya. Tentu ke sini kan dia per 1 ya, per 1 4.000, KPK-nya adalah 1000. Maka kita ubah ke dalam pecahan 1000 penyebutnya ya. Maka di sini ada 1000x, kemudian dikurangi dengan 1000 bagi 4 itu adalah 250 ya. Kemudian dikurangi dengan 25, tentu ini adalah nilai x-nya semua. Kemudian kita kurangi 1000 kurang 250 itu adalah 750, dikurangi 25 dapatnya adalah 725. Maka kita peroleh 725 per 1000x
Jadi kalau misalkan diubah ke dalam bentuk desimal, dapatnya adalah 0,725 dari penghasilan awalnya. Sehingga jawaban dari soal ini adalah opsi C, maka besar sisa gaji yang tersisa adalah setara dengan 725 per 1000 atau 0,725. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjut di soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Andi membeli 10 buah spidol. Harga satu spidolnya Rp7.500. Andi membayar dengan uang Rp100.000. Uang kembalian diterima Andi sebesar titik-titik. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini sangat mudah ya. Kita kalikan aja 10 dikalikan dengan 7.500. Maka dapatnya adalah 75.000. Maka si Andi yang membayarnya dengan 100.000 tentu tinggal dikurangin aja. Maka kita peroleh hasilnya adalah 25.000 kembalian yang diterima oleh Andi. Maka kita jawab opsi B. Seperti itu. Mudah ya untuk menjawab soal simulasi ini. Jadi sekali lagi di sini Mimin pertegas dulu bahwa soal simulasi ini adalah soal di mana kalian itu nggak ada hubungannya dengan lombanya kalian ya. Ini hanya pengenalan aplikasi sehingga nanti kalian ketika ujian di hari hanya kalian bisa menggunakan aplikasi ujiannya untuk login, untuk menjawab-jawab soal, kemudian mengakhiri ujiannya seperti itu. Jadi ini hanya untuk uji coba aja, nggak ada hubungannya kaitannya tentang nilai kalian di lomba KSM nanti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini kita baca ya, soalnya seorang direktur PTX bersikeras melaksanakan presensi menggunakan sensor retina mata untuk memastikan tidak ada manipulasi daftar hadir karyawan. Lawan kata bersikeras itu adalah titik-titik. Nah, jadi kalau menurut Mimin, lawan kata bersikeras, ini bersikeras kan ngotot kayak misalkan dia bersikukuh gitu ya, maka lawannya kalau menurut Mimin jawabannya adalah lunak. Kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi terkait nomor 6 ini, silahkan komen di bawah ya, kita akan membahasnya di kolom komentar. Jadi silahkan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita baca dulu soalnya. Siswa madrasah sudah membuktikan prestasinya baik mendapatkan juara di ajang lomba nasional maupun internasional. Kalau ingin menjadi siswa madrasah unggulan yang berprestasi, janganlah mengabaikan gurumu. Kata mengabaikan memiliki kesamaan arti dengan titik-titik. Tentu mengabaikan ini memiliki arti yang sama dengan mengacuhkan ya. Tidak boleh mengacuhkan jasa gurumu gitu ya. Kalau yang lain itu enggak cocok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini dikatakan seorang pekerja menerima kenaikan gaji sebesar 8% setiap tahunnya. Jika gaji awalnya adalah 5 juta rupiah, berapa jumlah gaji setelah 4 tahun? Nah, di sini dikatakan dia naik gaji itu 8% setiap tahunnya. Jadi tidak ada dikatakan bahwa naik gajinya itu adalah 8% dari tahun sebelumnya, tidak. Jadi dia fix naiknya itu 8% dari gaji awalnya 5 juta rupiah. Maka di sini coba kita hitung kenaikannya. Untuk kenaikannya kita hitungnya 8% ya, dikalikan dengan 5 juta dari gaji awalnya yang dia terima di perusahaan ini. Maka kita akan hitung 8% kita tahu adalah 8/100 ya. Kita ubah jadi 8/100 aja. 8/100 dikalikan dengan 5 juta, coret 2 nolnya, kemudian 8 kali 5 40, berarti dapat jawabannya adalah Rp400.000. Nah, ini adalah kenaikannya per tahun. Nah, kalau misalkan kita lihat di soalnya dikatakan dia sudah bekerja setelah 4 tahun. Tentu dikaliin dengan 4 aja, maka kenaikannya adalah sebesar 1.600.000 dari gaji awalnya. Ini kalau misalkan dijumlahin dengan gaji awalnya, itu harusnya dia akan mendapatkan gaji itu sebesar 6.600.000 per bulannya. Nah, kayak gini. Tetapi sayangnya di pilihan jawaban itu nggak ada jawabannya ya. Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, mungkin kalau misalkan ini 8% per 2 tahun, mungkin ada jawabannya yaitu 5.800.000. Tetapi di sini ternyata kita tidak bisa menemukan jawabannya. Yang penting kalian sudah tahu cara untuk menyelesaikannya adalah seperti ini. Oke, kalau misalkan ada pendapat yang berbeda atau misalkan kalian ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal nomor 9, kilometer itu jarak. Kalau misalkan detik itu berhubungan dengan apa? Jadi kalau misalkan kilometer berhubungan dengan jarak, detik itu pasti berhubungan dengan waktu. Jawaban yang D. Lanjut, nomor 10, Siddiq itu benar, Fatonah adalah titik-titik. Jadi untuk nomor 10 ini, Siddiq itu artinya benar, Fatonah itu artinya apa gitu maksudnya. Jadi maksudnya Fatonah itu kalau misalkan kalian nggak tahu, itu artinya adalah cerdas. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Sebelum itu di sini Mimin promosi dulu kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki PDF prediksi soal dan pembahasan KSM 2024 untuk tingkat MTS bidang matematika terintegrasi yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 nomor 1 sampai dengan 25, kalian bisa pesan dengan harga 60.000 saja di nomor Mimin 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan persiapkan diri menghadapi KSM tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Yuk kita baca dulu soalnya. Ketawadukan, kesederhanaan, kesehajaan, kemudian kebahagiaan, kesejahteraan, titik-titik. Jadi ini maksudnya ini adalah padanan kata ya. Jadi tiga kata awal ini memiliki makna yang sama, ketawaduan, kesederhanaan,
kesederhanaan, kesahajaan itu memiliki makna yang sama. Kemudian kita diminta untuk menentukan makna yang sama dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan titik-titik. Jadi salah satu padanan katanya itu ada di pilihan gandanya ini. Maka yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan kebahagiaan dan kesejahteraan tentu adalah yang keriangan. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya. Waktu di negara A lebih awal 120 menit dibandingkan negara B. Waktu di negara C lebih awal 180 menit dibandingkan dengan negara B. Jika saat ini di negara A menunjukkan pukul 16.30, pada saat yang sama menunjukkan jam berapa di negara C. Jadi di sini 120 menit itu ingat adalah setara dengan 2 jam ya, karena 1 jam adalah 60 menit. Kemudian yang ini tadi ada 180 menit, ini setara dengan 3 jam. Kemudian di sini kalau kita mengetahui bahwa di sini pukul 16.30 di kota A, maka katanya tadi itu dia 120 menit lebih awal dibanding negara B. Jadi di sini dikatakan 120 menit lebih awal daripada negara B. Maka di sini kita kurangin 2 jam, maka kita akan memperoleh waktu di negara B. Jadi di sini ternyata negara B itu adalah pada pukul 14.30. Nah, dikatakan juga tadi di soal bahwa negara C itu 3 jam lebih awal daripada negara B. Maka coba kita jumlahin lagi, 3 jam dari negara B dapatnya adalah 17.30 di negara C. Maka ini setara dengan jam berapa sore? Tentu ini setara dengan 5.30 sore. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Andi mendapat pekerjaan untuk memberikan les privat. Ia akan dibayar 250.000 per jam. Ia telah bekerja selama 20 jam selama 2 bulan. 10% dari penghasilan Andi akan diserahkan kepada lembaga privat. Jumlah penghasilan yang diperoleh Andi adalah titik-titik. Jadi di sini kita fokus di 20 jamnya saja. Kita abaikan 2 bulannya. Kemudian kita kalikan dengan 250.000 per jamnya. Berarti 20 dikalikan dengan ongkosnya 250.000 per jam. Kita kaliin dapatnya adalah 5 juta. Nah, tentu ini tidak akan dia terima semuanya karena nantinya 10% akan diberikan kepada lembaga. Nah, 10%-nya itu berapa? Tentu 10%-nya adalah sebanyak 500.000. Maka di sini bukanlah 500.000 ini yang diperoleh Andi, tetapi kita harus mengurangkan 5 juta yang diperoleh si Andi tadi, kita kurangi dengan 500.000, maka kita akan memperoleh yang diterima oleh si Andi adalah 4.500.000 rupiah. Ini adalah sisa yang diterima oleh Andi. Nah, ini jawabannya berarti yang mana? Tentu jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu kota menarik di Vietnam adalah Hue yang termasuk dalam kerajaan kuno Lam Ap. Sejarah Hue dimulai sejak abad ke-4 saat menjadi ibu kota kerajaan Dang Trong dari dinasti Nguyen. Kaisar Nguyen meninggalkan warisan arsitektur yang kaya dan penuh atraksi budaya yang di dalamnya juga penuh dengan intrik politik. Arti kata intrik pada kalimat di atas sama dengan titik-titik. Jadi arti kata intrik itu adalah penyebaran kabar bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan. Tentu itu adalah hal yang licik. Maka ini kalau menurut Mimin itu sama dengan kelicikan sih. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda terkait tentang intrik pada nomor 14 ini, silahkan komen di bawah ya. Jangan malu-malu. Nanti Mimin akan menerima jawaban kalian kalau misalkan kalian masuk akal ya memberikan alasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Di sini kita baca dulu soalnya. Selama masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan dilakukan secara online menggunakan berbagai media aplikasi, contohnya Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Termasuk juga pembelajaran dilakukan oleh sekolah. Jadi guru dan siswa lebih sering melakukan pertemuan secara virtual dibanding dengan tatap muka secara langsung. Arti kata virtual dalam teks di atas adalah titik-titik, tentu artinya jelas ya, maya atau tidak nyata. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Jika X kurang 1/3 sama dengan K dan K sama dengan 2, berapakah nilai X? Berarti kan kita tinggal ganti aja ya, X kurang 1/3 sama dengan 2. Berarti kita kali silang, dapatnya X kurang 1 sama dengan 6. Kita pindahin ini ke kanan, kita dapat X-nya sama dengan 6 tambah 1. Dapat D, X-nya sama dengan 7. Jawabannya adalah B. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Di sini 68, 61, 4, 34, 27, 4, 17, titik-titik. Jadi sama hal kayak tadi barisan sebelumnya, dia setiap 3 angka ada angka 4 yang fix di situ, nggak bisa ganti-ganti. Maka di sini kita tahu angka keduanya adalah 4. Berarti ini salah ya, opsi C-nya. Kemudian kita lanjut di sini untuk angka-angka yang lain. Di sini perhatikan untuk yang 68 lompat 3 dapatnya 34. Ini ternyata dibagi 2. Kemudian ini juga dibagi 2. Jadi dibagi 2 bagi 2. Nah, tetapi yang 61 ini kan lompatnya ke 27 ya. Jadi 61 ke 27 ke titik-titik. Nah, ini karena yang satunya itu berkaitan tentang pembagian, kemudian kita pikir-pikir apa yang harus kita lakukan agar 61 ini jadi 27. Jadi kalau menurut Mimin, cara
caranya kayak gini, 61 dikurangi dengan 7, kemudian dibagi 2 barulah dapat 27. Kenapa? Coba kita kurangi 61 kurang 7 itu dapatnya 54. 54 bagi 2 cocok ya, dapatnya 27. Maka dengan cara yang sama kita lakukan hal yang sama ya terhadap 27, kita kurangi dengan 7 dulu, kemudian kita bagi 2. Dapatnya adalah 20 per 2 dapatnya 10. Maka jawabannya adalah yang 10 dan 4. Jawaban yang tepat adalah A. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk tips dan trik yang soal terkait tentang yang barisan deret seperti ini. Kita lanjut nomor 18, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seorang yang durhaka. Lawan kata sia-sia adalah titik-titik. Ya jelas jawabannya adalah manfaat. Jadi kalau misalkan lawannya sia-sia itu adalah hal-hal yang bermanfaat tentunya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi kalau misalkan kalian yang nonton video ini lagi berjuang di KSMMI bidang matematika, kami punya prediksi soal dan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2024 untuk tingkat kabupaten lengkap nomor 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Ada soal terintegrasi agama Islam dan terintegrasi dengan budaya di dalamnya. Silahkan hubungi Mimin di 0878 6062 2162, harganya 60.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Pada Senin sore, Budi telah mengirim M pesan elektronik atau email setiap jam selama 6 jam. Dan Agus telah mengirimkan P pesan elektronik email setiap jam selama 5 jam. Manakah dari pilihan jawaban berikut yang mewakili jumlah total pesan yang telah dikirim oleh Budi dan Agus pada Senin sore? Jadi di sini kata kuncinya adalah M untuk setiap jam selama 6 jam. Tentu jadinya adalah 6M ya. Kemudian di sini P, kemudian 5 jam. Berarti dia jadinya adalah 5P. Maka yang sesuai adalah opsi A. Gitu aja. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Di sini 72, 64, 68, 32, 64, 16. Jadi di sini perhatikan, kalau kita lihat 72 ini bakal ke sini ya. Ke sini kurangi 4 ya, kurangi 4. Ini juga kurangi 4, tentu lanjutannya kurang 4 dapat 60. Kemudian untuk yang 64 ke 32 itu dibagi 2, ini bagi 2, berarti dibagi 2 lagi dapatnya adalah 8. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Kita lanjut 21. Andi membeli 5 buah kue, harga satu kue Rp3.500. Andi membayar dengan uang Rp50.000. Uang kembalian yang diterima oleh Andi sebesar titik-titik. Jadi 3.500 kita tinggal kaliin dengan 5.005, ingat 2, 3 kali 5, 15 tambah 2, 17, kita kurangi dengan 50.000 untuk mendapatkan kembaliannya. Tinggal kurang-kurang, dapatnya di sini minjem ya tentu. Di sini jadinya 49, berarti kan di sini 2. Kemudian di sini 3, berarti jawabannya adalah 32.500, opsi B yang benar. Lanjut nomor 22. Nah, di sini sudah saya bantu untuk memisahkan ya. 3 kata awal itu sama, 2 kata awal setelahnya itu sama juga. Kita mencari makna yang sama dengan 2 yang berwarna biru ini. Jadi di sini perjuangan dan pergulatan yang memiliki makna yang sama itu adalah yang pergumulan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 23, pelangi warna sama dengan titik-titik not. Kalau menurut Mimin yang berhubungan tentang not itu adalah musiknya. Jadi kalau misalkan musiknya itu nggak ada notnya, nggak ada suaranya ya. Jadi yang ritme, melodi, irama itu kurang pas. Kalau menurut Mimin pribadi itu jawabannya musik. Kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda tentang nomor 23 ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Karena Mimin jujur ini nggak terlalu paham tentang musik-musikan ya. Not itu kan terkait dengan musik-musik. Jadi silahkan komen di bawah kalau misalkan kalian memiliki pendapat yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini nomor 24. Jika A per B sama dengan 4, maka nilai dari 1 kurang 4B per A adalah titik-titik. Jadi di sini kita ubah ya, kita kalikan silang dapat A sama dengan 4B. Jadi ini dikaliin dapatnya 4B. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang satunya, 1 kurang 4B per A. A-nya diganti dengan 4B, dapatnya adalah seperti ini ya. 1 dikurangi 4B dengan 4B habis, maka tinggallah 1 ya. 1 kurang 1 dapatnya 0. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 25, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9. Caranya bagaimana? Kita lihat ya. Di sini 3 ke 5 tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2 ya. Tambah 2 aja, sedangkan yang ini ditambah 2 juga, ini tambah 2, ini tambah 2, maka jawabannya adalah 8. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 25, soal simulasi asli ya, KSM 2024 yang kita ambil dari yang sesi pertama tadi. Kalau misalkan kalian yang menonton video ini adalah yang ikut yang KSM MA dan penasaran pengen tahu pembahasan tahun lalu untuk bahan belajar, silahkan hubungi Mimin, harganya 75.000 saja di nomor yang sama kayak tadi, oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini,
jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.